Di sebuah tambang besi yang dikerjakan oleh sekumpulan para kambing, tiba-tiba Tai Lung, musuh lama Kung Fu Panda muncul dan memporak-porandakan tempat tersebut. Ia juga mengatakan akan menjara semua desa dan akan membuat sang pendekar naga berlutut di hadapannya. Dragon warrior, not even the greats, and no one will stand in his way. Tai Lung lives. Saat ini, Po sedang melawan musuhnya yang berupa ikan pari. Dia menerima keluhan dari warga setempat yang sering diganggu oleh ikan pari tersebut. Namun pada akhirnya, Po berhasil mengalahkannya dan membuat warga setempat senang serta menjadi tenang kembali. Okay, big guy. Next time, keep your surf off their turf. Setelah mengalahkan ikan pari, Po kembali ke desanya dan semua orang di desanya menyambutnya dengan sangat gembira. Namun di tengah perayaan, guru Po, yaitu Master Shifu, meminta Po untuk segera ke kuil karena ada yang ingin Master Shifu katakan. Namun Po menghiraukannya dan melakukan upacara pembukaan restoran milik ayah bebeknya, Li serta ayah pandanya, Ping dengan menggunakan tongkat kebajikan pemberian Master Oogway. Kemudian Po melakukan atraksi di pembukaan restoran. Di sana ia juga menjelaskan 5 pendekar yang tak bisa datang karena sedang menjalankan misi yang sangat penting dan berbahaya. Po kemudian dibuat takut dengan Master Shifu yang kesal karena dirinya tidak segera ke kuil. Hey, can I get one of those in a wallet size? We need to talk now. He really captured your disapproving scowl. We have to talk. Absolutely, let's talk. There, that's much worse. Oh, Coming! Dalam perjalanan menuju kuil, Master Shifu mengatakan bahwa masa-masa Po menjadi seorang pendekar naga sudah habis. Dan saat ini, Po harus menjadi pemimpin spiritual di Lembah Damai. Po harus memilih kandidat baru untuk menjadi seorang pendekar naga. Tentu saja, hal itu ditolak oleh Po karena ia tidak paham menjadi seorang pemimpin Lembah Damai. Sedangkan Po masih ingin bertarung sebagai seorang pendekar naga. Namun, meski begitu, Master Shifu tidak peduli dan meminta Po untuk memilih calon pendekar naga lainnya. you'll start interviewing candidates first thing tomorrow morning. Valley of Peace needs a spiritual leader. Take it. No, Oogway did not give it to me. Oogway entrusted you with that staff. I don't know what that means. Spiritual leader of the Valley of Peace. Esok harinya, semua kandidat pendekar naga berkumpul dan mulai menunjukkan aksinya dalam bertarung. Hal itu membuat Po yang ada di sana sangat takjub melihatnya. Namun Po tidak menanggapi acara tersebut dengan serius, malah memilih dirinya sendiri sebagai pendekar naga. Setelah itu, Po diajak oleh Master Shifu menuju Lembah Damai. Di sana, Po diminta untuk meditasi agar dirinya tenang dan meminta petunjuk kepada alam semesta. Namun, begitu mencoba meditasi, Po tidak bisa fokus karena kata hatinya yang terus menyuruh dirinya untuk makan. How many voices do I have in there? You do not want to know. I'm Poe's inner voice. Wait, if I'm Poe's inner voice, then who are you? Hey, will you two be quiet? I'm trying to concentrate here. Technically, you're talking to you if you think about it. Maybe focus on your breathing. This is not working at all. Hingga akhirnya, Po melihat seorang pencuri yang menyelinap dari atap kuil. Po kemudian segera mencari keberadaan si pencuri. Namun ia sempat dibuat bingung karena si pencuri terus menghilang. Akhirnya, Po berhasil menemukannya. Tetapi ternyata si pencuri yang bernama Jen ini tidak mengetahui bahwa Po seorang pendekar naga. Hal itu membuat Po kesal dan langsung melawannya. Tapi karena Jen lincah, Po cukup kesulitan untuk menangkapnya. Ditambah lagi, Jen terus berniat menghancurkan barang sakra milik kuil sehingga Po harus menyelamatkan barang-barang tersebut. Jen sempat kena hantam oleh Po hingga pingsan, tapi itu adalah tipuan dan akhirnya Jen membalas yang membuat salah satu barang sakral pecah. Catch you later, Panda. It's not faking. It's called method. You faker! You're gonna pay for that! Po yang sudah kesal langsung serius dan berhasil menangkap Jen. Jen kemudian akan dikurung di Lembah Damai. Tapi tiba-tiba para kambing datang untuk meminta bantuan Po melawan Tai Lung. Po kebingungan karena seharusnya Tai Lung sudah berada di alam roh. Po kemudian segera ke TKP untuk menemukan petunjuk berupa jejak kaki aneh, membuat dirinya kepikiran dengan kata-kata Jen sebelumnya. Po kemudian menemui Jen, dan Jen mengatakan bahwa sosok Tai Lung adalah seekor bunglon bernama Kameleon.
yang merupakan seorang penyihir kuat yang mampu merubah wujudnya menjadi siapapun yang ia mau. The chameleon. She isn't someone who can be found. You should ask her. You're right. How do I find this? But what does she have against me in the Valley of Peace? These are good questions. This is kind of a private conversation. Zen kemudian menawarkan diri untuk membawa Po ke hadapan kameleon karena akan diberikan pengurangan masa tahanan. Master Sipu sempat melarang karena seharusnya Po tidak bertarung lagi dan harus berada di lembah damai. Namun Po tidak peduli dan tetap pergi bersama Zen sebagai petualangan terakhir. Just think of it as one last Dragon Warrior adventure. You are supposed to be passing along wisdom. Not bad for a jail. Where's she going? You can't leave. Po dan Zen menuju kota bernama Jupiter tempat kameleon berada. Saat yang sama, Zen sangat tertarik dengan tongkat kebajikan milik Po yang mampu membuka alam roh. Zen mengatakan bahwa tongkat tersebut sudah berada di tangan yang tepat. Aw, thank you. What's an easy mark? Someone who's easy to steal from. Can I have it? No, what do you take me for? It has to be given in order to gain its powers. Di desa, rumor tentang kameleon sudah menyebar luas, yang membuat para penduduk takut. Lee juga dibuat takut karena rumor kameleon yang menakutkan, dan saat ini anaknya akan melawannya. Namun Pink mencoba menenangkan Lee karena yakin Po akan menang melawannya. Relax. Poe has faced demons. Wasn't such a great idea. A Dragon Warrior's work is never done. Sementara itu, para pemimpin kriminal di kota Jupiter kesal karena kameleon sudah sangat berkuasa dan meminta jatah uang dari mereka. Namun, salah satu pemimpin memperingatkan mereka untuk hati-hati karena salah satu dari mereka bisa saja kameleon. Ternyata, pemimpin itu sendiri adalah The Chameleon yang membuat semua pemimpin ketakutan. Meski begitu, kameleon memaafkan mereka semua dan meminta jatah naik menjadi 60%. Hal itu sempat ditolak oleh salah satu pemimpin. Namun kameleon seketika berubah wujud menjadi pendekar naga yang merupakan seekor gajah dan mengancam pemimpin tersebut. You, my friend, can't begin to fathom. You think I've pushed you too far. Po dan Zen sudah semakin dekat menuju kota Jupiter hingga akhirnya ia menemukan sebuah warung kopi untuk beristirahat dan mencari seorang kapten kapal yang bisa mengantarnya ke kota Jupiter. Namun saat memesan makanan, Zen ketahuan mencuri sehingga membuat semua orang di sana sangat kesal. Po mencoba menenangkan mereka semua, namun perkataan Po tidak digubris sama sekali hingga akhirnya pertarungan pun dimulai hanya dengan 2 orang saja. Po dan Zen mampu menahan serangan dari banyaknya anggota kriminal. Akhirnya, mereka berdua segera pergi ke kota Jupiter menggunakan kapal dari kapten yang sudah ia bayar. Di sisi lain, Lee dan Pink khawatir dengan Po sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi membantu anaknya. Perjalanan mereka berdua sangat berat, namun meski begitu mereka tidak menyerah. Bravery was never really my specialty. Lee, would you please show a little backbone? She could be anywhere. Anyone. What if the chameleon knows we're coming? Di kapal, Jen menceritakan masa kecilnya yang sangat berat, di mana ia hidup tanpa orang tua dan harus bertahan hidup dengan cara mencuri hingga ada seseorang yang mau merawatnya. It wasn't easy being a little fox in a big city. Does your family live there too? They would. Juniper City. It's gonna be great to be back. Saat Po meditasi, ia mendapatkan penglihatan bahwa kameleon berencana untuk menghancurkan semua desa dan akan menguasainya. Po harus segera mengalahkan kameleon. We gotta get to the chameleon and take her down! Not a dream, a vision. A vision? While you were asleep. I had a vision. I saw the chameleon. Akhirnya, mereka sampai di kota Jupiter. Keadaan kota sangat berbeda dari desa, yang membuat Po harus bisa beradaptasi di sana. Namun, mereka harus menghindari polisi karena Zen adalah seorang buronan terkenal di kota Jupiter. Meski berhasil kabur dari polisi, Po kini sudah menjadi buronan sama seperti Zen. Really is fast-paced. We gotta get out of here before they call. Yeah, well, it looks like I'm not the only one. You can't run away from the law. You're a wanted criminal. Mereka berdua terus menghindar dari kejaran polisi hingga akhirnya terpojok. Namun beruntung, Zen dan Po berhasil kabur ke markas para kriminal yang ada di bawah tanah kota Jupiter.
Namun kedatangan mereka tidak disambut dengan baik karena para kriminal yang merupakan kawan lama Zen menganggap Zen sebagai pengkhianat karena sudah meninggalkan mereka. Namun Zen mencoba menakut-nakuti mereka semua jika saat ini Zen sedang bersama seorang pendekar naga. The Dragon Warrior. Because if you so much as lay one claw on... Alright, you little scamps. Slow and painful it is. Slow and painful. Sayangnya, semua orang di sana tak mengenali Po sebagai pendekar naga. Namun saat akan diserang, Po mencoba menasehati para kriminal jika tidak perlu melakukan kekerasan. Tapi para kriminal salah mengartikan perkataan tersebut sehingga mereka menunda serangan. Saying is, if we don't hurt Jin a little now, We'll only find more violence later. Resorts to violence now? Wait! Zen kemudian mencoba meminta bantuan kepada teman lamanya karena Zen membutuhkan tempat berlindung setidaknya sampai situasi aman. Zen kemudian akhirnya diberi kesempatan untuk menginap 1 hari saja. Those are custom! You guys, come on, give them back! Tonight we take down the chameleon. After you get your pants back. Keesokan harinya, Lee dan Ping sampai di warung yang sebelumnya dihampiri oleh Po. Dengan berlagak sok keras layaknya pendekar, Ping mencoba menakut-nakuti semua orang yang ada di sana dan meminta lokasi anaknya pergi. Ketika Ping keluar dari warung, warung itu ambruk karena semua orang berada di satu sisi. You know, a wise goose once... Time to go. Which way? Where's our son? He took a boat to Juniper City. Sementara itu, Po dan Zen sudah berada di markas Kameleon dan segera masuk dari pintu rahasia. Pada saat yang sama, Ping dan Lee juga sampai di kota Jupiter dan mencari keberadaan anaknya. Po dan Zen sudah masuk ke dalam, tetapi mereka membangunkan para penjaga sehingga harus melewati mereka dan melewati semua jebakan mematikan. Begitu masuk ke dalam, mereka tertangkap dalam sebuah kurungan dengan sihir yang kuat menimpa Po. Saat meminta Zen membantu, ia malah memberikan tongkatnya kepada Kameleon. Ternyata, Kameleonlah yang sudah merawat Zen dari dulu. Kameleon memilih Zen karena saat Zen masih kecil, ia tak mengenal rasa takut sama sekali. Sehingga cocok menjadi anak buahnya. Kameleon selama ini menginginkan tongkat kebajikan milik Po karena bisa membuka alam roh sehingga Kameleon bisa mencuri jurus kungfu milik para pendekar. Semua itu dilakukan karena awalnya Kameleon ingin menjadi seorang pendekar naga, namun selalu ditolak karena badannya kecil dan dianggap lemah. But its secrets are housed in the spirit. Kung Fu may be performed by the body. Everything except Kung Fu. And dreamed of becoming something more. Kandang yang sudah diberi mantra sihir tidak bisa dihancurkan oleh Po. Sehingga dia membobol lantai dan melawan beberapa para penjaga. Setelah berhasil keluar, Po kembali tertipu oleh Kameleon sehingga hendak dihabisi dengan didorong dari atas tebing. Namun, Po masih berhasil selamat dengan berpegangan pada pohon. Tak lama kemudian, Ping dan Lee tiba di sana untuk membantu. It's okay. We've got you, Po. We've got you. Now save me. Setelah sampai di atas, Po merasa menyesal karena seharusnya ia berada di lembah damai mengikuti perkataan Master Sipu. Ping dan Lee kemudian mencoba menyemangati Po karena semua orang selalu melakukan kesalahan, sehingga Po harus memperbaiki kesalahannya. Kameleon segera membuka alam roh untuk memanggil Tai Lung. Kameleon kemudian mengetes kekuatan Tai Lung dan kekuatannya masih sangatlah kuat. Namun Kameleon dengan cepat mengambil kekuatan Tai Lung dan berhasil mengurung Tai Lung dengan kekuatan barunya. I don't share my skills with anyone. I summoned you here so that you could teach me. Who said anything about willingly? Who are you and what are you doing with that staff? Melihat perbuatan Kameleon, Zen mencoba menghentikan Po karena takut jika Po akan mati karena kekuatan Kameleon saat ini tak tertandingi. Namun meski begitu, Po tidak peduli karena itu sudah seharusnya tugas dari seorang pendekar naga. You can't beat her, you know. You're probably right. Nothing I can do to talk you out of it. I'm afraid not. You're not the only one who's made some bad choices lately. Get as far away from this place as you can. Pada akhirnya, Zen mau membantu Po. Tapi karena jumlah pasukan Kameleon yang sangat banyak, Zen mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya
yang ada di bawah tanah. Pada awalnya mereka menolak, tapi Zen berhasil membujuk mereka karena mereka bisa memukuli orang sesuka hati. Rencana pun dimulai. Semua kawan Zen mulai menyerang anak buah kameleon tanpa ampun. Are you guys ready to do the right thing? We can finally do all the wrong we want. No. And with the chameleon out of the way, It's never too late to do the right thing. Sementara itu, kameleon sudah mengambil kekuatan semua pendekar dan ahli kungfu dari alam roh dan mengurung mereka semua. Tak lama kemudian Po datang, dan kameleon memberikan tongkatnya karena ia sudah mendapatkan yang ia mau. Selama ini, Po mencoba memujuk kameleon untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Namun tentu saja kameleon menolak. Sehingga Po tak ada pilihan lain untuk melawannya. Real change happens from within. I'm the chameleon. I do nothing but change. Because I'm the dragon warrior. I already have everything I need from it anyway. Po dibuat kewalahan karena kameleon bisa berubah-ubah wujud, serta memiliki semua kekuatan dari wujud yang ia gunakan. Melihat Po dibantu oleh Zen, kameleon menggabungkan semua wujud yang ia punya sehingga dirinya menjadi seekor naga yang sangat mengerikan. Namun setelah itu, kameleon menggunakan wujud Po untuk melawannya. Po mengalami kesulitan hingga membuat dirinya terkurung. I'm gonna kick my butt. Po kemudian meminta Zen untuk melawannya karena mereka tidak ada pilihan lain. Hingga akhirnya Zen berhasil mengalahkan kameleon menggunakan tongkat kebajikan dan mengaktifkan kekuatan pendekar naga. Kameleon yang kembali tersadar mencoba kembali melawan. Namun Po dengan cepat melumpuhkannya menggunakan tongkat dan mengembalikan semua kekuatan para pendekar. Setelah itu, Tai Lung dan semua pendekar dari alam roh akhirnya mengakui jika Po sebagai seorang pendekar naga yang sangat kuat. Po mengembalikan semua pendekar ke alam roh, dan Tai Lung juga membawa kameleon ke alam roh. Po dan Zen kemudian kembali ke kuil. Zen juga ikhlas jika dirinya dikurung kembali ke lembah damai. Tapi Po berkata lain, ia menunjuk Jens sebagai penerus pendekar naga. Fine, choose who you want. A thief, a stick, a carrot, I don't even... You chose the fox? You know when you know. Her? Out of all the candidates you choose... Don't worry, he'll come around. Tentu saja, Master Sipu sempat menolak. Tapi pada akhirnya, ia menyerahkan semuanya kepada Po. Zen kemudian dilatih oleh Po dan juga 5 pendekar. Brought a little help.